Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah saudara rahmatullah dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam dalam ibadah saya kasih takdir dari Allah Subhanahu wa taala saya melantai mengkosan berdoa perintah dari Allah dan dalam itu sholat maghrib secara berjamaah dan juga sabar nambah amal saya lawan kebenaran sedaya dengan cara duduk bersama dalam majelis ilmu besar harapan kita mengikuti sedaya amal saya Tuhan dengan saya mengikuti kami dan Allah Subhanahu wa taala mengikuti menggraduasi kebenaran sedaya dan majelis majelis ilmu sangat membuahkan satu ilmu yang manfaat memberikan maslahat kebaikan dan keluarga penjenengan sedaya sehingga keluarga penjenengan sedaya di dalam mengarungi gairah kehidupan alam dunia ini bukan sampai berjalan bukan sampai melakoni apa yang pun tidak terlarang itu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada akhirnya keluarga penjenengan sedaya insyaallah itu saat terciptakan dan Allah menjadi surga untuk Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh para jamaah melanjutkan kajian kita masih dalam bab birrul walidain. Ini itu satu bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis daripada anjuran berbakti kepada kedua orang tua. Terus sedikit hadis kata, terus anjuran silamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wa qala lan dawuh sapa alaihi iku mugi-mugi tetep ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu utawi tambahan rahmat wassalamu lan keselamatan. Rupane dawuh birrul walidaini utawi bakti lan wong tuwa loro kafaratun itu dados pelebur lil kabairi maring pira-pira dosa gede. Para rawuh jamaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua niki kafaratun, ini adalah satu tebusan menjadi penebus lil kabairi terhadap dosa-dosa besar. Atau dosa itu wonten sing alit wonten sing ageng. Menawi dosa alit niki saged ditebus kalian dilakoni kesalahan berupa wudu, terus masih ada pripat, masih ada mirengaken barang-barang yang boten benar, barang-barang yang bertentangan yang dilarang oleh agama, mirengaken riba, mirengaken maitubian, itu adalah perbuatan maksiat. Dan itu sangat vital. Dosa-dosa kasus itu dosanya telinga, dosanya mata, itu sangat vital barangkali melakukan wujud. Nah, menawi dosa-dosa besar niki terus dengan Nabi niki
saged ical di antaranipun kalian apa? Kalian perbuatan sae menika birrul walidain. Bakti tenggene wong tuwa loro. Bakti tenggene wong tuwa loro. Wonten setunggal hadis daripada hadisnya Imam Ad-Dailami wa ghairihi, daripada hadisnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, jelasaken bahwasanya birrul walidaini niku yajzi anil jihadi ayyanuhu wa yaqumu maqamahu. Wonten setunggal hadis semunine hadis wau niku bahwasanya birrul walidaini niki bakti tenggene wong tuwa loro niki ya sih niku dibales ya utawa dadi ganti anil jihad. Jadi pahalanya birrul walidaini itu anil jihad ini sebagai ganti daripada apa? Daripada jihad. Karena wonten apa? Wonten setunggal sahabat niki nggih tasukne. Zaman Kanjeng Nabi mireng rek wonten apa? Wonten perang badhe melawan tiang-tiang kafir yang merangi agama Islam pada waktu itu. Jadi pemuda niki akhirnya nopo daftar tenggen Kanjeng Nabi. Wahai Nabi kula daftar badhe ikut perang. Ditinggali lari ini kita sebutnya. Akhirnya ditanggapi punya orang tua kan? Maksud punya orang tua. Biasanya mungkin wahai Nabi kalau kasih ada yang sempat. Akhirnya terus kamu di rumah aja, jaga dan rawat orang tua kamu. Ini kita terus pahalanya birrul walidaini ini saged gandheni pahalanya perang. Wa yakunu maqamahu, dan kedudukannya birrul walidaini sami pahalanya kados kedudukannya pahalanya perang. Saking agungnya bakti tenggene dia yang sifat. Saking agungnya pahalanya berbakti tenggene. Wonten hadis lain nggih. Wonten riwayat lintune Ibnu Adi nggih. Daripada Imam Ibnu Adi nggih. Meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan birrul walidaini yazidu fil umri. Bahwasanya berbakti tenggene tiyang sepaloro niku yazidu fil umri, saged nambahi umur. Saged nambahi fil umri. Artinya napa? Saged yubarik fil umri bi umril bali. Terus bakti tenggene tiyang sepan iki nggih saged berkah dan urusan umure orang yang berbakti tenggene tiyang sepan. Jadi umur ini berkah. Kata-kata yazidu fil amri niki saged nambahi umur iki sanes terus umure napa? Sing kudune 30 dadi 40. Iki akhirnya berkah. Umur sedikit, nggih. Umur sedikit mungkin usia kewajiban dengan panjenengan nglakoni napa ditakwir, nglakoni hukum-hukum syariat itu kan mulai dari balik. Jadi yang dalam biasanya dimulai dari umur 10. Ketika sudah umur 10 sampai umur 30 seumpamanya, sampai umur 40 seumpamanya. Dan ini masa apa?
masa kewajiban dengan melakukan perintah itu namun umur pinten umur 10 sampai 40, berarti hanya 30 tahun. Ya. Ningali umur 30 tahun terus ya, lamanya 30 tahun kemudian umur 40 meninggal. Terus wonten tunggal tiyang umur cendet. Umur 40 saat pun saya berperan. Wonten sing tiyang itu umur sampai 30 tahun. Tapi umur 70 tahun dari bapak-bapak. Itu umur itu yang saya dan tidaknya ya, baik dan tidaknya seseorang itu tidak diukur daripada lamanya umur atau panjangnya umur, tapi isi daripada umur. Umur itu antara umur 10 sampai kebaikan yang pernah dilakukan hanya umur 10 sampai 40 baru meninggal dia itu. Ya, dilihat selama 30 tahun kalau tidak ada maksiatnya, tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan selama 30 tahun ini, berarti ini umur berkah. Umur berkah. Kenapa? Di dalam usia-usia daripada akil balik, lalu semenjak balik, semenjak dapat taklif pun mulai diwajibkan untuk melaksanakan perintah itu Allah, kewajiban syariat, dan itu terus dilampaui, terus ngejoi barang-barang maksiat, sehingga ketika sudah menginjak umur 40 tahun mati. Lari niku atau tiang mau mati. Terus wonten sing umurnya sampai umur 70 tahun. Tapi ketika dari umur 70 tahun itu, ya, mulai dari umur 10 tahun sampai 70 tahun berarti 60 tahun. Harusnya melaksanakan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Tetapi antara 60 tahun wong itu ya, diisi dengan kelalaian, lupa diri, medhos saking Gusti Allah. Sehingga ketika sudah menginjak umur 50 tahun, itu tetap kadang dia ngelakoni, kadang dia lari, kadang dia melaksanakan perintah, kadang masih. Utawa pada waktu umur 50 tahun obat. Akhirnya ngelakoni barang ngambil sampai umur 70 tahun. Ya berarti saya cek ya 70 itu hanya 20 tahun. Kesayan sendiri saya dilampahi. Niki rek munggu itu ngancing saya niku nggih sing berkah niku umure nggih sing umur 40 tahun disebut kekejar daripada umur 70 tahun. Lek hitung-hitungan matematika benten malih lek menawi hitungan rahmat Gusti Allah sami-sami boten ngerti. Dados kula kan panjenengan boten saged menilai kebaikan seseorang itu dari usia. Jadi lamanya hidup, dari panjangnya usia orang. Jadi dilihat kebaikan, keberkahan yang ada dalam usia tadi. Jadi yang dikatakan khairukum lagi, kan wonten hadis khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sak bagus-bagusnya kalian itu, sebaik-baik kalian itu adalah man tala umruhu, yaitu orang yang umurnya panjang. Wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatannya, baik perilakunya, baik amalnya. Wasarukum mantola umrukum ya wasa'a amaluhu, mantola umrukum wasa'a amaluhu. Dan sebaik dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang dikasih umur panjang wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya ini jelek. Umur domo tapi isinya
saking umur sing dawa niku keelekan terus. Jadi berarti boten sae. Boten sae. Nah, rek tiyang sing saged bakti tenggene tiyang sepah loro. Nah, iki saged yazidu bil umri ayyuba bil umri. Jadi umurnya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Dengan cara apa? Bi'ayyam dia bito'at. Dengan cara dilamakan di dalam apa? Usia yang ada, umur yang ada itu digunakan untuk bito'at, untuk taat kepada Allah. Dan itu berkah. Itu berkah. Itu yang jenenge umur dawa. Napa umur dawa niku kebaikannya lami, kebaikannya kata. Itu dawa. Jadi pun cara pandang orang yang apa? Cara pandang orang yang beragama beda kali cara pandang yang tidak beragama. Dan cara pandangnya yang tidak beragama artinya apa? Tebih saking ajaran Gusti Allah yang dikatakan umur dawa itu orang yang usianya sampai 80 tahun atau ke atas umur dawa tapi kelakuannya boten elek itu kan cendek. Itu cendek dan nunggu ajaran yang itu. Kudune pun disukani umur dawa kasusnya ini kerja pikir-pikir. Seseorang itu ketika menginjak umur 40 tahun terus kok ketika umur 40 tahun ke atas itu perilakunya ini kok boten sae. Perilakunya boten sae pancet elek. Pancet nglakoni elek, pancet lali dan Gusti Allah. Jadi ke alamat seseorang tadi itu akan apa? Meninggal dalam keadaan tidak apa? Tidak sae. Alamat. Tapi ketika umur 40 tahun sudah mulai menyadari, sadar diri, sehingga tobat dan rumiyin lali dan Gusti Allah akhir benar. Saya boten ngertos ilmune agama nggih. Berbenah belajar kalem-kalem sambil dilampahi nggih. Belajar sedikit, tahu sedikit langsung dipraktekkan nggih. Jadi ini berbenah namanya. Sudah mulai sadar diri, insya Allah ke belakang orang ini akan apa? Mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Husnul khatimah. Terus memangnya tenang. Ya mutu marfu alama asa'aleh. Bahwasanya seseorang itu akan dimatikan oleh Allah alama asa'aleh. Bagaimana cara dia hidup? Ya pun umur 40 mulai sadar, mulai gelisah, tetap ado, saking musola, wonten suaranya adzan, wonten pelaksanaan sholat berjamaah, kok tidak ada perubahan, kok terus mulai, kemarin dan jadi beliau, wonten berjamaah, tidak ada perubahan, jadi ini kedamaian mikirnya. Ada apa di balik itu semuanya? Apa karena ada sifat merasa paling baik daripada orang lain? Jadi pikirnya, padahal perintah agama yang berjamaah ini, wonten sing ngarani itu fardu kifayah, wonten sing ngarani sunat, wonten sing ngarani sunat. Bahkan itu termasuk min sya'airillah. Zamannya Kanjeng Nabi itu boten enten. Yang sholat berjamaah itu di rumah, gitu. Yang jalan sholat sendirian di rumah itu boten enten. Zamannya Kanjeng Nabi. Karena pokoknya Kanjeng Nabi kali sahabat sami-sami nopo gerilya patroli. Orang laki-laki yang sholat ada di rumahnya di nopo diobrak, tenggen-tenggene musola, musola. Karena memang syiar sholat berjamaah itu syiar agama. Dan wonten setunggal kampung
wonten musola, terus musola seket di jamaah ini. Dan ini alamat kampung mau itu bukan makmur. Berarti boleh di kampung itu, di masyarakat itu kaku-kaku, bukan buruk juga musyawarah, bukan buruk juga nopo kerjasama. Dan itu sangat dinilai daripada apa? Pelaksanaan sholat berjamaah itu. Padahal coro panggilan adat itu sanes aris sing manggil aris adat. Wah, suarane ngene ya. Pun dipirengaken aris e. Lho niku lho panggilannya Gusti Allah. Nggih. Panggilannya Gusti Allah. Ya ada sholat, dan sholat. Diajak lho yang ayu itu sanes aris itu Gusti Allah. Aku nak cek diri harus dan itu akhirnya dia salah paham itu, gagal paham gitu. Bakti dan jadi yang sepan sakit barokah itu. Jadi kalau ada benar sedaya sakit bakti dan yang kualitas pun dinilai bakti dan yang separuh ujung ngekei dunia terus buatan ngekei dunia terus tapi tengah ajarannya Gusti Allah menyimpang. Jadi itu buatan akal itu durhaka. Ketika ada anak ikutin Indonesia kepane seneng nyukani tapi perintah Gusti Allah itu ngedoi dan itu termasuk durhaka. Karena apa? Ketika ada anak taat tenggene aturan agama maka orang tua itu juga akan merasakan barokah daripada ketaatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian dalam kemenangan termasuk dalam apa? Dalam golongan anak-anak yang dirul walidain tapi yang iso tapi Indonesia bisa kudu dijaga satu. Monggo menawi mungkin ada yang mau ditanyakan. Salam. Yang satu pertama ya, kita sholat kalau pakai bilasan laki kan nggak boleh. Kenapa yang paling cepat kok tidak boleh kebiasaan masan itu? Jadi angka nggak boleh laki. Yang kedua, kita kan pakai minyak malu ya, katakanlah disemprot. Itu kan mungkin ada kebanyakan komer ya. Alkoholnya itu apa? Sinaran panjang. Yang ketiga, kita punya orang tua. Seandainya punya hutang puasa, apakah kita itu sanggup membayar? Tidak kewajiban membayar. Dan yang keempat, atau pernah dia itu tidak pernah melakukan sholat, bagaimana kita itu membayarkan seperti orang tua? Dapat aja dulu satu. Kemudian pertanyaan yang pertama, tak kaget ya, apa sih pertama? Pertama tentang sholat. Perhiasan, perhiasan anak medok, lanang. Ketika kalau orang perempuan kenapa tidak diperbolehkan pakai emas ketika sholat untuk bertemu-temu, terus menawi dalam waktu tenang saya, terus bagaimana hukum
hukum sholat bagi laki-laki yang pakai emas. Memang emas itu adalah perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai oleh perempuan, hanya oleh perempuan mawon. Emas ini haram dipakai oleh laki-laki, haram dipakai oleh seorang laki-laki, meskipun itu berbentuk cincin, wonten cincin emas, alih-alih tapi terbuat dari emas. Ini kulit emas murni, kulit emas murni. Cuman itu mungkin gelangan itu hanya lapisan mawon. Kalau bengkel atau cincin hanya lapisan tembelan itu tembelan emas segede, buatan nomor. Tapi rek kata besi tapi dilapis emas dulu, buatan angsal. Kalau itu emas. Cuma ada tembelan, kata-kata tembelan kan buatan kata. Buatan apa-apa. Terus hukum sholat ya apa? Hukum sholatnya sah. Hukum sholatnya seorang laki-laki seumpami jamal kalung ini kalung emas, terus sholat. Hukum sholatnya sah. Hukum sholatnya sah. Bukan batal sholatnya. Selagi syarat rukunnya itu dipenuhi. Haramnya itu apa? Tidak boleh itu apa? Tidak boleh itu memakai emas itu banyak buatan asal kanggo wong lanang. Itu gitu. Sholat itu tetap sah. Terus apa mengurangi pahala sholat? Geng jelas. Kenapa? Karena butuh barang haram. Butuh barang haram. Kan emas ini buatan najis tapi haram dipakai oleh orang laki-laki, terus dibutuh sholat. Akhirnya juga berpengaruh pada pendapatan pahalanya sholat. Status sholat ya tetap sah. Wong emas ini buatan najis. Nah, kecuali kalau emas itu najis, maka tidak boleh dipakai. Emas itu buatan najis, cuman haram dipakai oleh orang laki-laki. Terus yang kedua, kita pakai minyak pakai minyak wangi di dalam sholat. Terus ada campuran alkoholnya. Itu boleh apa tidak? Asalkan alkoholnya itu tidak banyak, tidak melebihi daripada minyak wangi itu sendiri. Boten napa-napa seumpami alkoholnya 30%, minyaknya itu 70%. Boten napa-napa. Ada lebih banyakan minyaknya. Tapi biasanya lek rekatan alkohol mungkin itu hanya menang suami, tapi boten wangi biasanya sedikit. Biasanya campurannya minyak itu sing ejen itu ana sofitrin. Biasanya sofitrin itu ada sangat ketika dioles ke tangan itu terasa hangat, untuk campurannya sangat alkohol. Sofitrin memang campuran minyak wangi. Tapi alkohol itu biasanya adem. Terus kok daya semprot. Boten apa-apa. Jadi tiang yang sufi, tiang yang menjaga diri itu lebih baik pakai minyak oles. Yang boten enten alkohol. Itu yang pas. Kenapa? Karena menghindari cara fikih boten apa-apa. Boleh pakai minyak wangi yang ada sedikit daripada alkohol. Tapi resiko yang beradab, yang nggak ada sopan santun jogo, nemen tenggene pahala wong itu. Nah, itu akhirnya sesuatu yang meskipun sedikit tapi itu cara pandang itu sebenarnya itu hukumnya haram, akhirnya dia jujuri. Tapi dia boten terus haram pakai itu boten. Alkohol itu
Nomor 3, kita punya orang tua ya. orang sudah meninggal tentang puasa. Punya orang tua, gitu. Punya orang tua meninggal dan orang tua punya hutang puasa dan sholat. Nah, maka bagaimana? Maka kewajiban daripada anak wau itu kekeken modoi posoi. Kekeken modoi posoi. Niatnya apa kan? Ya niat saya puasa, modoi puasanya orang tua. Ini puasa Ramadan, niat saya puasa Ramadan, niat saya puasa modoi puasa Ramadannya orang tua. Nah, kalau orang tuanya tadi itu mungkin sakit-sakitan sehingga tidak bisa sembuh terus mati, nah, itu berarti apa? Berarti pada waktu bulan Ramadan, berarti dia itu apa? Matinya tidak apa? Boten dosa, meninggalkan puasa tadi itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dalam keadaan dia sakit, termasuk udur. Nah, ketika masuk bulan puasa orang tuanya sakit, kok sampai nomor sampai menjelang hari raya dereng paras. Terus sama dokter memang tidak diperbolehkan untuk puasa. Menjelang hari raya atau saat mantune liya nah, ini nopo bisa nopo enggak punya kewajiban hutang puasa Pak? Karena apa? Karena memang tidak bisa diharapkan kesembuhan dengan berpuasa. Boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Karena udur ya. Boleh tidak puasa dan apa? Dan di umumnya kan sama-sama tidak tahu. Tapi ketika dia nggak pernah sakit, terus menjelang bulan puasa terus sakit, ya. Terus apa? Masih ada harapan untuk sembuh. Ya. Terus yang puasa masih ada harapan untuk sembuh. Dia boleh tidak berpuasa, ya, dan tidak usah bayar kafarat, nggak usah bayar dam. Kenapa? Karena ada harapan untuk sembuh. Sing bayar dam itu ketika ada orang tua, sepuh, atau ada orang sakit yang tidak bisa diharap-harapkan sembuhnya sehingga apa? Sehingga tidak mampu melaksanakan puasa, maka apa? Boleh bisa puasa tapi diganti dengan dam. Setiap harinya sakmut. Setiap harinya sakmut. Sakmut itu berapa? 7 on. Dan seumpami jadi itu kedadiran cendian. Kedadiran peninggalannya yang separuh itu loh. Harta gunung dirinya itu berapa orang tua saya belum. Kejadian pikir juga kewajiban orang tua yang tidak dilaksanakan sholat berapa. Makanya dia anak yang baik itu termasuk anak yang soleh itu. Ya, coro imam Maliki tidak bukan kewajibannya anak. Karena kewajiban itu dibetul sendiri-sendiri. Kewajibannya pribadi dia apa. Tapi ketika berbicara Imam Syafi'i tetap ketika orang tua punya hutang sholat sudah berdoa. Kalau wonten tiang-tiang sepuluh mien itu sadar yang didom warisannya itu mungkin sembahyang mulai berapa tahun, yang seperti itu mulai berapa tahun. Jadi biasa saat turun diwaris ini ada bukan di anak-anak itu. Gak bisa ngelakoni dewe atau sarah-sarah ngelakoni dewe, dia diambilkan daripada peninggalan orang tua tadi itu untuk nyewa orang untuk melaksanakan modul sholat. Tapi saat ini bodohnya kesulitan. Itu memang punya harta banyak, tapi bodoh punya harta banyak. Kerja anak wau itu, anak saya itu wau kerja setiap hari habis dia sholat sendiri, terus saat derenge atau saat mantune sholat sunat, dia atau dia wau itu dia sholat sunat
modoi niat modoi sholat fardune yang kira sholat duhur bisa, sholat duhur yang kedua untuk modoi. Ini bahagia sekali orang tua yang ada di alam barzah. Karena apa? Sedikit demi sedikit hutang sholatnya kan ditebus. Kali anak lo dibayar, tetap hutang itu, tetap hutang. Ustaz, menjadi pertanyaan saya seperti gini. Seperti yang Ustaz katakan bahwa kalau mazhab Maliki bahwa perbuatan amal itu ditanggung sendiri. Terus kalau Syafi'i bisa digantikan oleh anaknya. Kurangnya dan terus pandangan Imam Malik ketika waktu sholat itu sholat duhur terus bergeser pindah ke asar. Waktu sholat duhur ini kan betul. Karena perintah sholat itu harus dikerjakan di waktunya. Dan sholat duhur itu sudah dilaksanakan di waktu duhur. Ketika sudah bergeser ke waktu asar, maka sholat duhurnya hilang. Dia pun dosa, melanggar dosa, tapi tidak perlu modal. Tapi Imam Syafi'i tetap wajib dikodok. Meskipun dia secara sengaja meninggal sholat malam itu tetap dihukumi dosa, tapi dia punya hutang sholat tadi tetap harus dibayar. Jadi cara mau itu diambil lah. Oleh pendapat Imam Malik wow, jadi yang sempat dengan itu kan berarti apa sudah perlu dikodok karena apa? Waktunya sudah bergulir kan, sudah hilang, tertinggal. Tanggung jawabnya tiambak Padahal di dalam istilahnya kalau kita meninggal dunia itu kan ada 3 yang amal yang kita perbuat. Amal soleh, ilmu, dan apa yang satu tadi? Doa anak yang soleh. Nah, amal tadi perbuatan itu kalau kita kan tanggungan kita sendiri, amal kita sendiri. Lah bagaimana orang yang meninggal tadi yang nggak sholat tadi itu ya? Ya itu apakah sholatnya itu ya yang tadi paham Maliki dan Syafi'i itu? Maka ini bro, ada 3 amal, 3 amal ini termasuk amal apa? Termasuk tetap berpahala ketika orangnya sudah meninggal. Itu diantaranya adalah amal jariah. Terus apa? Terus ilmu yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan itu. Nah, jadi apa? Jadi dari kata-kata anak yang soleh itu berarti apa? Pahalanya anak yang soleh itu pun juga mengalir kepada orang tua, mengalir kepada orang tua. Terus apa? Di kalem-kalem, awang mulai awal kan. Terus mungkin mursal pada waktu itu, maka kita sebagai anak kita tidak mikir. Jadi bisa ya anaknya untuk modok ini? Bisa, memang dan itu kewajiban anak. Kalau ini kan nggak punya untuk mau sholat duha, nggak sunat kan? Yang tujuhnya itu pada binatang mau sholat duha punya untuk. Aku ditanya, terus kita uji, ujinya itu pada binatang apa? Wudhu itu tetap wudhunya itu tetap lillahi ta'ala. Buatan safar lillahi ta'ala. Nama itu berdoa dirafil hadasil, ya dirafil hadasil asrofis lillahi ta'ala. Tidak pakai fardu. Kalau wudhu itu nggak ada kewajiban, nggak ada kalimat fardu lillahi ta'ala. Langsung lillahi ta'ala. Nawa itu berdoa dirafil hadasil asrofis lillahi ta'ala. Bukan fardu lillahi ta'ala. Yang fardu itu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, terus zakat yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Kalau untuk niatnya itu nggak ada fardu lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala. Mungkin kita
terus kadung biasa apa akhirnya Terus. selalu ngatur. Ngatur. Nah, itu bisa dia apa? Bisa dirubah. Tapi yang sudah terlanjur Bukan ibadah masalah. Iya, masalah. Ya, mungkin bermanfaat. Amin. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.